Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Apa kabar teman-teman pada sore hari ini? Saya berharap pada sore hari ini saya kembali menemui teman-teman dalam keadaan bahagia, ceria, dan tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya dalam channel Kursus Beruga, belajar bahasa Inggris itu menyenangkan. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi bagaimana cara menempatkan kata sifat dalam kalimat. Akan tetapi seperti biasa, sebelum kita membahas tentang materi bagaimana cara menempatkan kata sifat di dalam kalimat, saya ingin kembali mengingatkan kepada teman-teman untuk selalu mendukung channel Kursus Beruga ini dengan tidak lupa menekan tombol like, kemudian menekan tombol subscribe, dan tidak lupa mengaktifkan notifikasi lonceng agar teman-teman tidak melewatkan video-video baru yang akan saya upload mengenai materi-materi pelajaran bahasa Inggris yang menarik tentunya, dengan konsep sesederhana mungkin, dengan cara membandingkan pola penulisan bahasa Indonesia dengan pola penulisan bahasa Inggris. Baik teman-teman yang berbahagia, kita langsung saja dengan materi bagaimana cara menempatkan kata sifat dalam bahasa Inggris. Seperti biasa, saya ingin kembali mengajak teman-teman untuk membandingkan pola penulisan kalimat dalam bahasa Indonesia dengan pola penulisan kalimat dalam bahasa Inggris, dengan niat agar teman-teman bisa memahami dan bisa mengerti mengenai setiap materi-materi yang saya sampaikan dalam channel Kursus Beruga ini. Kita langsung saja kepada contoh. Ada sebuah contoh sederhana teman-teman yang berbunyi mobil mahal. Kemudian rumah besar dan tua. Untuk diketahui oleh teman-teman bahwa cara penempatan kata sifat dalam bahasa Indonesia berbeda dengan cara penempatan kata sifat dalam bahasa Inggris. Di dalam bahasa Indonesia, kata benda menempati posisi pertama dalam kalimat. Lalu kemudian baru kata sifat. Akan tetapi, ketika kita akan bahasa Inggriskan nantinya, polanya berbeda. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata benda selalu menempati posisi pertama, lalu kata sifat, maka dalam penulisan bahasa Inggris, kata sifat lebih dahulu daripada kata benda. Kata benda selalu menempati posisi terakhir. Misalnya saja, kita ambil contoh kata mobil mahal. Dalam bahasa Inggrisnya adalah expensive car. Dalam bahasa Indonesia, mobil menempati posisi pertama, tetapi dalam pola penulisan bahasa Inggris, kata benda mobil menempati posisi terakhir. Lalu bagaimana jika di dalam sebuah kalimat terdapat lebih dari satu kata sifat, seperti contoh rumah besar dan tua? Untuk diketahui oleh teman-teman, dalam bahasa Indonesia tidak ada aturan yang baku yang mengatur kita dalam hal menempatkan kata sifat. Misalnya pada contoh ini, rumah besar dan tua. Bisa saja kita mengatakan rumah tua dan besar atau rumah besar dan tua. Tidak ada aturan yang baku yang mengatur bagaimana penempatan kata sifat dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi dalam bahasa Inggris
ada aturan-aturan baku penempatan kata sifat. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari secara khusus bagaimana pola-pola, cara-cara dan urutan penempatan kata sifat dalam bahasa Inggris. Nah, polanya tersebut dinamakan dengan dosaskom. Dosaskom, teman-teman. Kita urutkan saja nomornya. D nomor 1, O nomor 2, S nomor 3, kemudian nomor 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nanti di nomor akhir, nomor 10, kita letakkan bendanya. Jadi, dalam urutan penempatan kata sifat bahasa Inggris, nanti benda menempati posisi terakhir atau nomor 10. Nah, baik, sekarang kita akan bahas satu persatu mengenai istilah-istilah yang ada pada dosaskom ini, teman-teman. Baik, kita mulai saja dengan huruf D. D berarti determiner. Determiner ini contohnya adalah sebuah atau an, kemudian bisa juga the, kemudian bisa juga ini, kemudian bisa juga kata itu. Ini contoh-contoh dari determiner. Kemudian O berarti opinion. Opinion ini artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang relatif. Segala sesuatu yang berkaitan dengan penilaian orang per orang. Sesuatu yang relatif itu misalnya contohnya cantik. Menurut saya, si A ini cantik, tapi menurut orang lain bisa jadi tidak cantik. Menurut orang kaya, mobil itu murah, tapi menurut orang miskin, mobil itu mahal. Nah, itu contoh-contoh dari sesuatu yang relatif. Atau istilah dalam bahasa Indonesianya adalah opinion. Kaya, kemudian cantik, murah, mahal, nah, itu termasuk dari contoh-contoh kata yang termasuk dalam kategori opinion. Kemudian istilah yang ketiga S artinya size. Size ini bahasa Inggrisnya ukuran. Ukuran itu misalnya besar, kecil, luas, sempit, dan seterusnya. Kemudian nomor 4 ada huruf A. A ini adalah singkatan dari age. Age ini umur atau usia. Baru, kemudian bekas, kemudian tua, muda, dan seterusnya. Ini termasuk dari kategori age. Kemudian yang nomor 5 adalah shape. Shape ini artinya bentuk. Bentuk itu bisa bundar, bentuk itu bisa lonjong, persegi, dan seterusnya. Itu termasuk dari kategori shape. Baik teman-teman, sekarang yang nomor 6. Nomor 6 ini dilambangkan dengan C. C itu artinya color. Color ini warna. Kemudian yang nomor 7 adalah origin. Origin artinya asal dari benda tersebut. Bisa jadi mobil misalnya negara asal dari mobil tersebut. Ini termasuk kategori origin atau asal. Kemudian yang nomor 8 adalah material. Material ini artinya bahan. Bahan dari apa benda tersebut terbuat. Misalnya lemari kayu dan seterusnya. Atau rumah batu dan seterusnya. Atau cincin emas dan seterusnya. Ini material. Kemudian yang terakhir adalah nomor 9, purpose. Purpose ini artinya tujuan. Tujuan dari benda itu diciptakan. Misalnya ada bis sekolah. Nah, itu termasuk purpose. Kemudian meja tulis. Nah, misalnya itu contoh dari kata purpose. Meja tulis. Atau contoh lainnya lagi adalah misalnya kita ambil contoh sederhana saja adalah bangku stadion. Nah, bangku yang digunakan untuk duduk di stadion dan seterusnya. Itu contoh dari purpose. Baik, sekarang teman-teman, kita langsung saja membahasa Inggriskan kalimat yang terdiri atas lebih dari 2 kata sifat ini. Baik, seperti biasa, sekarang kita fokus pada bendanya. Bendanya adalah rumah. Rumah pada urutan penempatan kata sifat ini menempati nomor 10. Jadi biar gampang,
biar teman-teman gampang mengurutkan bagaimana urutan yang benar dari penempatan kata sifat, maka kita harus memperhatikan urutan-urutan penempatan kata sifat dosaskom ini. Baik, sekarang kita mulai dengan memberikan nomor supaya kita gampang mengurutkan. Benda dalam urutan penempatan kata sifat ini menempati nomor 10. Rumah adalah benda, maka kita langsung saja beri nomor 10. Kemudian besar itu termasuk dalam kategori size, nomor 3, besar, maka kita berikan nomor 3. Kemudian tua termasuk dari kategori age, maka kita langsung berikan nomor 4. Jadi sekarang sudah kelihatan mana kata sifat yang harus kita letakkan dan menempati posisi lebih awal. Kita mulai dengan nomor 3 berarti besar, bahasa Inggrisnya adalah big. Kemudian tua, old. Kemudian rumah, house. Jadi bahasa Inggris dari rumah, besar, dan tua adalah big, old, house. Nah, terkadang kita bisa meletakkan kata dan atau and pada posisi kata sifat terakhir. Sebelum kata sifat terakhir kita bisa meletakkan kata and. Sehingga rumah, besar, dan tua bahasa Inggrisnya adalah big and old house. Demikian teman-teman contoh sederhana dari bagaimana cara menempatkan kata sifat menurut aturan baku bahasa Indonesia. Contoh lainnya lagi misalnya, gadis kaya, tinggi, dan putih. Di sini kita melihat ada kalimat gadis kaya, tinggi, dan putih. Jika kita tidak mengetahui bagaimana pola atau urutan penempatan kata sifat yang benar dalam bahasa Inggris, maka kita akan serampangan meletakkan kata sifat tersebut. Akan tetapi ketika kita telah mengetahui ada aturan penempatan kata sifat yang benar dalam bahasa Inggris, kita akan bisa menempatkan kata sifat sesuai dengan urutannya masing-masing. Baik, seperti biasa kita akan kembali memberikan nomor. Seperti biasa, gadis adalah benda, menempati nomor 10. Kemudian kaya ini termasuk opinion. Kaya itu adalah sesuatu yang relatif. Ya, sehingga kaya termasuk dari kategori opinion, kita berikan saja nomor 2. Kemudian tinggi termasuk size, ya, kita berikan saja nomor 3. Dan putih nomor 6. Sehingga nanti yang menempati posisi awal adalah kata kaya. Rich. Kemudian tinggi nomor 3, tall, kemudian putih, white, kemudian bendanya terakhir adalah lady, dan kita bisa meletakkan dan pada kata sifat terakhir atau sebelum kata sifat terakhir di sini. Sehingga bahasa Inggris dari gadis kaya, tinggi, dan putih adalah rich, tall, and white lady. Demikian teman-teman, pola dan cara penempatan kata sifat yang baku dan benar menurut aturan dan kaedah dari tata bahasa Inggris. Jadi, berapapun kata sifat yang ada setelah kata benda, jika kita mengetahui aturan penempatan kata sifat ini, kita tidak akan salah lagi dalam menempatkan kata sifat dalam bahasa Inggris. Demikian teman-teman, penjelasan mengenai bagaimana cara menempatkan kata sifat dalam bahasa Inggris pada video kali ini. Jika teman-teman belum memahami materi ini dengan baik, silahkan meninggalkan jejak di kolom komentar. Dan jika teman-teman ingin memberikan request mengenai materi-materi selanjutnya yang akan kita bahas pada video-video selanjutnya, saya berharap juga teman-teman untuk tidak lupa menulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.